Setiap kali anakmu melakukan sesuatu, kamu tersenyum lebar dan bilang, "Pintar banget, keren, kamu memang hebat." Anakmu tersenyum, kamu pun ikut senang. Kamu merasa sudah jadi orang tua yang paling suportif di dunia. Tapi, coba kita berhenti sejenak dan berpikir, apakah pujian semacam ini benar-benar menguatkan anak, atau justru diam-diam membuatnya rapuh? Bayangkan seorang ayah di masa depan, sebut saja tahun ke-2026. Dia dengan bangga berkata, "Aku selalu puji anakku. Aku nggak mau dia minder dan kurang percaya diri seperti aku dulu waktu kecil." Anaknya tumbuh jadi anak yang ceria, kelihatan percaya diri, selalu jadi pusat perhatian. Semuanya tampak sempurna. Sampai suatu hari, anak itu pulang sekolah dengan wajah murung. Dengan suara pelan, dia bilang, "Ternyata aku nggak jago, Pa." Ayahnya kaget, bingung, kenapa anak yang selalu dipuji, yang selalu dibilang hebat, justru langsung runtuh saat pertama kali menghadapi kegagalan. Inilah yang kita sebut dengan overpraise atau pujian berlebihan. Ini bukan berarti kita terlalu sayang, bukan. Overpraise adalah pujian yang tidak membumi, pujian yang kosong. Coba kita refleksikan sebentar. Apakah kita seringnya memuji hasil, bukan usahanya? Apakah pujian itu keluar secara otomatis, tanpa benar-benar kita perhatikan proses yang dilalui anak? Atau, yang lebih parah, apakah anak dipuji bahkan saat dia tidak berusaha sama sekali? Apa yang anak pelajari dari pujian semacam itu? Pesan yang dia tangkap bukan "aku berharga karena aku sudah berusaha", tapi "aku berharga kalau aku sempurna." Anak dari ayah tadi, misalnya, perlahan-lahan mulai takut mencoba hal-hal baru. Bukan karena dia malas, tapi karena dia takut kehilangan label hebat yang sudah terlanjur melekat padanya. Dia pernah bilang ke ayahnya, "Kalau aku gagal, nanti ayah kecewa sama aku." Di titik inilah kita sebagai orang tua perlu bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Sejak kapan, ya, pujian yang tadinya niatnya baik, malah berubah jadi beban berat yang harus terus dipertahankan oleh anak? Kadang-kadang, pujian yang berlebihan itu sebenarnya bukan untuk anak, tapi untuk kita, orang tuanya. Mungkin untuk menenangkan rasa bersalah kita, atau untuk menutupi luka masa lalu kita sendiri. Kita ingin memastikan anak kita baik-baik saja dengan memberinya validasi terus-menerus. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kita memuji untuk membangun karakter anak, atau sekadar untuk meredakan kecemasan kita sendiri? Ini bukan tentang menyalahkan siapapun. Ini tentang kesadaran. Solusinya bukan berarti kita harus berhenti memuji sama sekali. Tentu tidak. Solusinya adalah mengubah cara kita memuji. Jadi, alih-alih bilang, "Wah, kamu pintar banget bisa dapat nilai 100, coba ganti dengan, "Wow, Mama lihat kamu belajar giat banget kemarin. Usahamu luar biasa." Bukan lagi bilang, "Kamu selalu bisa, kok." Tapi lebih baik bertanya, dari semua ini, bagian mana yang menurutmu paling sulit? Apa yang akan terjadi ketika anak mulai dihargai karena usahanya, bukan karena citranya yang sempurna? Dia akan jadi lebih berani gagal. Dia jadi lebih berani belajar dari kesalahan. Dan yang terpenting, dia jadi lebih berani jujur tentang kesulitannya. Ayah dalam cerita kita tadi akhirnya mulai mencoba pendekatan baru. Saat anaknya kalah dalam sebuah lomba, dia tidak lagi langsung menghibur dengan pujian kosong. Sebaliknya, dia duduk di samping anaknya dan berkata, "Ayah lihat kamu kecewa. Itu wajar, kok. Mau cerita nggak? Bagian mana dari lomba tadi yang bikin kamu paling kesal?" Tidak ada pujian instan. Tidak ada penghiburan yang hampa. Dan anehnya, anak itu justru merasa jauh lebih tenang. Kenapa? Karena terkadang, didengarkan dan dimengerti itu jauh lebih menguatkan daripada sekadar dipuji. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Mari kita jujur pada diri kita. Apakah kita sedang membesarkan anak yang benar-benar percaya diri dari dalam, atau anak yang sekadar tergantung pada validasi dari luar? Karena kenyataannya, dunia di luar sana tidak akan selalu memuji anak kita. Dunia tidak akan selalu bilang dia hebat atau keren. Dan untuk menghadapi dunia itu, anak kita butuh lebih dari sekadar kata-kata manis. Dia butuh kejujuran yang terasa aman. Dia butuh umpan balik yang membangun, yang manusiawi. Dan di atas segalanya, dia butuh cinta yang tidak bersyarat. Cinta yang tetap ada, bahkan saat dia tidak sempurna. Pujian memang terdengar manis di telinga, tapi karakter yang kuat, mental yang tangguh, itu dibangun dari kejujuran yang hangat. Anak kita tidak butuh orang tua yang selalu berkata, "Kamu sempurna."
Dia butuh orang tua yang bisa berkata, "Aku melihatmu, aku mendengarkanmu, dan aku akan tetap ada di sini untukmu, bahkan saat kamu gagal." Itulah keseimbangan yang sejati. Itulah yang dinamakan keseimbangan umpan balik yang otentik. Jadi, mulai hari ini, mari kita ubah fokus kita, bukan pada hasil, tapi pada proses. Bukan pada label, tapi pada usaha. Bukan pada kesempurnaan, tapi pada pertumbuhan. Dengan begitu, kita tidak hanya membesarkan anak yang terlihat percaya diri, tapi anak yang benar-benar tangguh dari dalam hatinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman atau orang tua lain yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.